Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang, Bu. Sebelum memulai Zoom meeting kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih kepada Bapak Sekolah, kepada wali kelas, dan juga kepada kedua orang tua murid. Adapun sebelum saya memulai kegiatan pada siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ruth Pauline Dipapola Sialoho. Saya selaku konselor di sekolah ini. Nah, adapun tujuan diadakannya Zoom meeting ini adalah untuk melakukan konferensi kasus. Nah, konferensi kasus itu sendiri adalah suatu kegiatan pendukung BK untuk membahas suatu permasalahan siswa dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberi keterangan, kemudahan, dan komitmen dalam memecahkan suatu permasalahan siswa. Adapun tujuan dari dilakukannya konferensi kasus ini adalah untuk diperolehnya gambaran yang lebih jelas dan mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan suatu siswa, terus terkomunikasinya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan juga untuk terkoordinasinya penanganan masalah yang dimaksud sehingga upaya penanganan itu lebih efektif dan efisien. Nah, untuk apapun segala kegiatan kita, apa yang kita bicarakan dalam Zoom meeting ini, saya berharap untuk kedepannya semua yang kita bahas mulai dari data-data siswa ataupun masalah yang kita bicarakan pada Zoom meeting ini, Bapak Ibu sekalian merahasiakannya. Dan juga Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini, saya berharap secara sukarela untuk memberikan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan kita agar menemukan titik terang dari suatu permasalahan ini. Nah, sebelum memulai kegiatan yang lebih lanjut, ada baiknya kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan. Oke, baiklah kepada Ibu Ruth, terima kasih diberikan waktunya. Di sini saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya hadir dalam kegiatan ini. Semoga dan saya berharap dengan adanya kegiatan ini kita bisa menemukan titik terang ya dari permasalahan yang sedang terjadi ini ya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk kata sambutannya dari Kepala Sekolah. Nah, di sini saya selaku konselor kemarin mendengar ada suatu permasalahan di lingkungan sekolah kita. Walaupun sekolah kita sedang melakukan daring ataupun pembelajaran dalam jaringan karena situasi pandemi ini, setiap seminggu sekali itu kita lakukan pembelajaran di ruangan kelas di mana diadakan rombel atau rombongan belajar. Sebentar. Nah, jadi setelah selesai suatu pelajaran, saya mendengar adanya suatu permasalahan dari siswa perempuan dan siswa laki-laki yang ada di sekolah ini. Dan itu akan diceritakan oleh kepada wali kelas yang melihat kronologi gimana kejadiannya. Kepada Ibu Wali Kelas, saya persilakan untuk menceritakan gimana permasalahan yang sebenarnya terjadi. Baiklah, saya selaku wali kelas, kemarin memang ya benar dikatakan Ibu Ruth, kita belajar dalam seminggu itu sekali ya Bu ya, Pak? Iya. Nah, kemarin itu ketika pembelajaran sudah habis, kan siswa-siswa tuh pada pulang itu. Dan kemarin kebetulan saya ada urusan sebentar, jadi saya pulang duluan dibandingkan anak-anak. Jadi saya keluar dari kelas itu duluan. Tapi ketika saya sudah sampai kantor, kebetulan buku saya tertinggal. Nah, jadi saya kembali lagi Pak Bu ke dalam kelas. Dan suasana kelas itu kan sudah sunyi itu kan. Nah,
pintu itu tertutup, dan ketika saya buka, maaf ya Bu Ya. dan Pak, saya betapa terkejutnya saya ketika melihat anak-anak saya ini sedang berduaan dan saling, ya, mereka menghadap. Ketika saya masuk kelas itu, saya melihat punggungnya saja ya, mereka menghadap ke tembok. Sebelumnya ketika saya dekati, mereka belum sadar itu ketika ada saya itu. Saya dekati, ternyata mereka, maaf ya, yang si cewek ini, Ananda RP ini, lagi senderan di bahunya si DS. Nah, sudah senderan itu, saya masih melihat tuh Bu dari belakang ya Bu ya. Pas saya baru mereka terkejut, dan saya melihat itu karena si cewek ini pakai anak sekarang, zaman muda sekarang pakai lip tint ya namanya Bu ya. Iya, lip Dan tint. saya melihat pipi si DS ini sudah ada bercak merahnya seperti itu. Oh, iya. Ya, pas saya buka pintu, melihat kepala si perempuan ini sudah menyandar ke bahunya, dan saya tegur, saya melihat pipi DS ini sudah ada merahnya, dan saya melihat tidak mungkin kan laki-laki memakai lip tint atau seperti apa, dan saya melihat ya sumbernya dari si cewek ini, seperti itu, anak kita perempuan ini. Oh, baik ya. Jadi kebetulan kemarin itu kejadiannya di ruang kelas berapa, Bu? Di ruang 12 IPA B. Dan itu adalah siswi RP dan juga siswa DS. Iya, siswa RP dan siswa DS. Kebetulan ya itu lagi mata pelajaran saya, dan saya wali kelasnya kan Bu ya. Mereka satu kelas ya, Bu? RP dan juga Iya, DS. mereka satu kelas. Ya, memang mereka ini satu bangku juga, Bu. Mengecewakan ya, Bu, kejadiannya setelah mendengar dari cerita yang Ibu lihat kepada mungkin orang tua DS atau RP, ada yang ingin memberikan tanggapan terkait kejadian yang telah disampaikan oleh Ibu wali kelas. Izin Bu, saya selaku wali murid dari RP ingin memberikan pendapat saya. Ya, silakan Bu. Sebelumnya apakah suara saya bisa didengar? Bisa Bu, dengan jelas. Bisa. Oke, baik. Sebelumnya saya terima kasih kepada pihak sekolah karena telah mengundang saya melalui Zoom meeting ini untuk melakukan kegiatan konferensi kasus kita kali ini. Dan sebelumnya juga saya meminta maaf atas tindakan atau perbuatan anak saya yang saya pun sebelumnya tidak menduga kalau memang itu benar anak saya atau tidak. Tapi saya selaku wali murid atau orang tua dari RP ini sudah mengenal anak saya. Jadi menurut saya anak saya itu tidak seperti itu. Saya mengenal anak saya itu anak yang pandai, rajin, dan juga dia anak yang baik. Dan saya sangat kaget ketika saya mendengar pemaparan dari wali kelas bahwasannya anak saya ini, si RP ini melakukan mungkin hal yang tidak wajar gitu di sekolah. Menurut saya juga mungkin bisa jadi ini anak laki-lakinya mungkin yang mengajak anak saya untuk melakukan hal-hal yang tidak wajar. Karena saya mengenal anak saya itu anak yang baik. Jadi saya tidak percaya gitu. Tidak mungkin anak saya melakukan hal yang seperti itu. Baik. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih. Saya juga selaku konselor ataupun guru BK yang ada di sekolah ini cukup terkejut dan kecewa dengan kejadian yang ada, karena saya juga mengenal baik gimana siswi RP ini, di mana siswi RP ini cukup berprestasi. Tapi kenyataannya mungkin berbeda, Bu. Di mana mungkin sebagai remaja di saat-saat sekarang ini, mungkin memang dia sedang mengalami masa-masa di mana dia ingin mengenal lawan jenisnya. Saya bisa bertanya nggak kepada Ibu? Bisa, Bu. Coba Ibu ceritakan gimana keseharian dari siswi RP anak Ibu itu sendiri. Apakah dia di rumah menjalankan tugas-tugas yang di rumah dengan baik, atau pulang sekolah tepat waktu, tidak keluar malam, atau berteman dengan bergaul, ataupun Ibu berkenalan dengan teman-temannya dengan baik atau tidak, seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi
saya selaku orang tua RP ini, memang sih anak saya itu sering tidak pulang ke rumah kalau siang gitu. Tapi dia bilangnya main ke rumah teman. Juga anak saya ini di rumah termasuk anak yang pandai, baik juga. Dia selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu. Juga dia sering membantu saya di rumah. Tapi saya tidak tahu ya Bu, apakah perilaku anak saya ini di rumah dengan di sekolah itu berbeda? Karena saya selaku orang tua hanya memantau anak saya itu dari rumah gitu. Mungkin pihak sekolah lebih tahu anak saya di sekolah itu seperti apa. Tapi yang saya tahu anak saya di rumah itu anak yang baik. Dan saya percaya dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti dijelaskan oleh wali kelas tadi. Baik, terima kasih kepada orang tua Ibu DS. Saya tahu juga di sini siswa kita RP itu memang sangat baik ya, cukup berprestasi di sekolah. Bukan begitu Ibu Wali Kelas, selaku wali kelas dari siswi RP? Iya benar, saya sangat disayangkan ya, karena kedua-duanya itu anak pintar Bu, anak yang rajin seperti itu. Itulah yang membuat saya terkejut ketika membuka pintu ya, melihat mereka ada berdua di belakang seperti itu. Mereka anak yang rajin, pintar, dan juga ya aktif lah di sekolah. Selanjutnya saya ingin ingin mendengar gimana tanggapan dari Ibu yang orang tuanya siswa DS. Coba Ibu jelaskan bagaimana keseharian-keseharian anak kita DS di rumah, gimana perlakuannya dengan ibu dan bapak di rumah, apakah sudah baik atau ada hal-hal yang mengecewakan yang lain? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Ruth ya, selaku Iya. guru BK yang telah menghubungi saya sebelumnya untuk ikut pada Zoom meeting siang hari ini. Di sini saya tidak bisa menerima ya tadi ada pendapat dari bukan pendapat ya, ada pembelaan itu dari orang tua. Siapa tadi? Orang tua RP. RP. Iya, Bu. Ya. Seolah-olah memojokkan anak saya gitu. Jadi begini ya Bapak Ibu sekalian, anak saya ini si DS ini terbilang kalau di rumah itu ya dan dengan keluarga itu anak yang baik, anak yang sopan, ramah dan rajin gitu ibadah, suka membantu kami di rumah gitu kan saya selaku ibunya. Nah, jadi saya tidak menerima gitu jikalau ini tadi dikatakan gara-gara anak saya. Sepengetahuan saya, anak saya itu ya anak yang baik, anak yang baik-baik, anak yang paham agama, dan Anak saya juga anak yang baik-baik. tidak pernah Saya percaya anak saya tidak melakukan hal itu. Baik Bu, kita dengarkan dulu kepada Ibu DS ya. Lanjut Bu. Kita yakin anak-anak kita itu semuanya anak-anak yang baik, makanya kita adakan konferensi kasus ini untuk menemukan titik terang gimana solusi untuk selanjutnya agar kejadian saya juga tidak menerima anak saya diperlakukan seperti itu. Ya Bu, Karena saya mengerti. Ya bisa saja kan laki-lakinya itu, anak ibu itu, si DS itu yang mengajak anak saya mungkin. Iya Bu, tapi kita dengar dulu dari pihak Ibu DS agar nanti kita menemukan jalan titik terangnya gimana solusinya agar kejadian ini tidak terulang lagi. Nah, kepada Ibu selaku orang tua murid dari DS bisa dilanjutkan gimana keseharian-keseharian anak kita di rumah? Oke, terima kasih. Ya mungkin karena kita terkejut ya, mohon maaf juga nanti ya. Ibu Ahnab, mungkin saya terbawa emosi karena saya kaget gitu tadi mendengar pernyataan serta informasi dari wali kelas bahwa anak saya melakukan hal-hal yang tidak senonoh di sekolah seperti itu. Kalau di rumah ya seperti yang saya katakan tadi, anak saya ini adalah anak yang baik, anak yang baik-baik. Pergaulannya pun juga saya lihat ya teman-temannya baik gitu ya Bu ya. Kalaupun dia misalnya mau pergi itu selalu izin dan rajin anaknya. Jadi ya gitu Bu. Kalau di rumah sih sepengetahuan saya anak saya ini anak yang baik-baik gitu Bu.
Baik, terima kasih kepada Ibu Deli yang telah memberikan informasinya. Nah, Ya, Ibu. saya juga ingin bertanya kepada kedua orang tua murid di sini, gimana sih kedekatan kalian dengan anak-anak kalian? Apakah ada yang kurang atau gimana? Kepada Ibu Ahnaf, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Konselor. Jadi di sini saya selaku orang tua dari RT. Di sini sejujurnya saya dengan anak saya itu memang kurang menjalin komunikasi yang baik. Seperti misalnya anak saya kurang terbuka dengan saya untuk menceritakan bagaimana dia di sekolah. Dan juga dia sering pulang sekolah itu nggak langsung ke rumah, seperti yang saya bilang tadi. Dia selalu pergi dan dia bilangnya main tempat teman. Juga saya kurang menanyakan gitu, temannya siapa. Saya juga kurang mengenal baik teman dia itu siapa saja. Mungkin ini juga karena faktor saya kan dengan suami saya itu bercerai. Nah, jadi mungkin di sini anak saya merasa kurang figur ayah. Kalau dari yang saya lihat, dan saya juga bukan ya, tapi di sini saya sudah memberikan perhatian yang lebih. Mungkin hanya saja saya kurang waktu untuk bercerita atau bertukar cerita sama anak saya ini, karena saya kan juga wanita karir gitu, punya kesibukan. Mungkin itu karena kurang waktu buat bercerita atau komunikasi saya kurang terjalin dengan baik dengan anak saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ahnaf. Sebelum saya memberi tanggapan dari yang telah Ibu sampaikan, saya akan bertanya lagi kepada Ibu Deli tentang gimana kedekatan orang tua dengan anak di rumah. Kepada Ibu Deli, dipersilahkan. Oh my God. Ini kayaknya jaringannya ya. Baik, Ini maaf. kayaknya sinyal ya? Ya, Maaf Ya, sinyalnya kayaknya ini sinyal, Bu, mungkin. Sinyalnya ini, Bu. Iya, Ya, nggak apa-apa, Bu. tidak apa-apa, tidak Sudah Bu. mendengar Namanya suaranya? online, Bu ya. Iya, inilah kendala online. Sudah, Bu, sudah, Bu. Sudah? Maaf ya atas ketidaknyamanannya. Baik, Ya, Bu, saya akan lanjutkan kepada Ya, tidak apa-apa, Bu. sebelum saya mendakapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ahnaf tadi, saya ingin bertanya kepada Ibu Deli selaku orang tua murid dari DS, bagaimana kedekatan Ibu dengan anak Ibu di rumah? Kepada Ibu Deli dipersilahkan untuk memberi informasinya. Oh iya. Maaf ya, ini sebelumnya saya konfirmasi, ini saya memakai aplikasi Zoom anak saya yang kedua, jadi namanya Nurul. Jadi maaf ya Bapak Ibu sekalian. Iya Bu, iya Bu. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa. Ya, Hanya biar tidak ada kan. Keliru ya Oh, Bu. Ibu Deli di sini Nurul gitu ya. Oke, jadi kalau di rumah hubungan saya dengan anak saya DS ini gimana ya? Ya, Bapak Ibu sekalian juga bisa maklumi yang namanya wanita karir dan bapaknya juga sering keluar. Jadi mungkin ini sih yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Kurang gitu komunikasi. Saya pun kalau pulang gitu, anak saya sudah main. Saya tanyakan kepada ada saudaranya kan, katanya ke rumah temannya. Ya, anak laki-laki ya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya jadi harap maklum gitu. Nah, mungkin gitu saja sih Bu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ahnaf dan juga Ibu Deli yang telah memberikan informasi yang sejujur-jujurnya kepada saya selaku konselor di sini. Nah, saya lihat dari permasalahan Ibu Ahnaf dan juga Ibu Nurul, Ibu Deli maksud saya, sama ya, kayaknya ibu dan ibu-ibu di sini kurang memberi waktu kepada anak-anaknya di rumah. Kita tahu ya Bu, bahwa anak-anak kita ini sedang mengalami masa remaja, masa di mana-mana, masa di mana dia ingin menunjukkan dirinya itu jati dirinya, terus dia ingin menunjukkan siapa dirinya dan ingin menjadi
orang yang superior gitu. Ingin selalu berada di atas. Mungkin di sini juga remaja, masa-masa di mana mulai mengenal cinta. Di sini peran orang tua itu sangat tinggi gitu. Di mana orang tua itu harus memberi edukasi tentang sex education, tentang berpacaran gimana. Iya, benar Bu, benar. Kami di sini selaku guru-guru yang ada di sini juga memberi pelajaran gimana sex education dan juga memberi informasi, tapi orang tua di rumah juga harus lebih mendekatkan diri kepada anak-anak kita. Kayak gitu, Bu. Di sini saya harap ibu-ibu di sini tidak pernah menyalahkan anak-anaknya atas kejadian ini. Kita itu harus sama-sama bangkit untuk memberikan dukungan kepada anak-anak kita. Terus untuk masalah keluarga di rumah, mungkin ibu-ibu di sini yang paham gimana keluarganya. Mungkin untuk yang kekurangan waktu kepada anaknya bisa memberi waktu yang berlebih kepada anaknya. Tidak usah yang berlebih maksud saya, lebih nanya gimana keadaan sehari-hari anak gitu. Lebih nanya apa nak kejadian hari ini yang dilakukan di sekolah, gimana harinya, senang apa enggak, kayak gitu. Dan saya pikir untuk usia remaja sekarang itu orang-orang tua di sini juga bisa nanya gimana lagi dekat sama siapa nak, kayak gitu nah. Biar mereka juga mudah bercerita. Untuk masalah keluarga mungkin saya cuma bisa berdoa agar keluarga-keluarga ibu di sini juga tetap baik dan tidak lagi terulang lagi masalah yang seperti ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jerry, gimana menurut Bapak tanggapan Bapak tentang kejadian masalah yang telah ada di sekolah kita ini? Nah, gimana coba pada Bapak Jerry? Oh ya, baiklah. Tadi saya sudah mendengar banyaknya informasi dari kedua belah pihak, dari ibunya si DS dan ibunya RP tadi ya. Kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasannya. Ini sebenarnya salah kita semua. Kita terledor terhadap anak ini ya. Kita kurang lebih memberikan sosialisasi, kurang edukasi, pengawasan. Banyak hal-hal yang sangat kita kurang terhadap anak ini. Nah, di sini juga bukan salah siapa-siapa. Ini adalah salah kita semua. Untuk kedepannya, saya berharap ya untuk kedua orang tua lebih memperhatikan lagi, lebih mengawasi anak-anaknya, diberikan arahan yang baik, mana yang buruknya. Mungkin itu saja ya penyampaian dari saya. Saya berharap masa seperti ini tidak terulang kembali ya kepada siapapun itu, bukan kepada DS dan RP saja ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Ruth. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jerry. Iya, saya juga selaku guru BK di sini yang selalu menghadapi siswa DS dan juga RP, dan saya sangat mengenal baik gimana kedua siswa tersebut, di mana siswa yang ada itu adalah siswa RP dan juga DS itu sangat pintar dan sangat berprestasi, sangat disayangkan untuk melakukan kegiatan itu. Nah, saya berharap juga tidak ada lagi kejadian seperti ini, mulai di rumah, mungkin untuk di rumah juga bisa dikontrol oleh ibu-ibu di sini, agar anaknya itu selalu terkontrol. Karena saya yakin RP dan juga DS ini adalah siswa yang sangat baik, karena kami sangat mengenal gimana kelakuan siswa-siswa saya sehari-hari. Dan saya juga cukup terkejut, tapi kami di sini sebagai pihak sekolah akan memberi kesempatan kepada siswa-siswa kita untuk berubah dan tidak akan ada lagi kegiatan yang seperti itu, kegiatan yang sangat tidak terpuji itu terjadi di lingkungan sekolah kita, mau dari siswa yang tersebut atau siswa-siswa yang lain. Semoga tidak ada. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya juga kepada Bapak Ibu di sini tentang komitmen kita dari kejadian ini. Gimana komitmen Ibu Bapak di sini tentang permasalahan ini? Mungkin dimulai dari Ibu Wali Kelas. Pada Ibu Wali Kelas dipersilakan memberikan. Oke, terima kasih Bu Ruth ya. Ya.
Mungkin untuk kedepannya, mungkin saya lebih memperhatikan lingkungan di kelas ya. Mungkin saya lebih peka terhadap, mungkin saya lebih mengetahui siapa saja mungkin yang lagi pacaran di kelas saya, seperti itu. Dan untuk kedepannya mungkin saya yang sendiri yang akan mengunci pintu kelas. Jadi sehingga tidak ada kesempatan untuk mungkin ada pasangan-pasangan lain atau anak-anak lain mungkin yang mau melakukan atau yang ya tindakan yang tidak terpuji itulah Bu ya. Iya Bu, Mungkin itu saja yang dan yang mungkin dapat saya kita sampaikan. nanti guru BK Iya. dan juga wali-wali kelas akan lebih memperkuat pengawasan kita kepada anak-anak kita dan lebih Nah, iya Bu, saling bekerja sama saja bekerja sama. antara saya guru BK, mungkin kepala sekolah dan orang tua di rumah, mungkin saling koordinasikan saja atau mungkin saya juga bisa meminta oh iya, kita kan ada grup WA Bu ya, mungkin saya Iya. bisa mengirim Saling kontrol perkembangan di situ. anak-anak di Iya. grup WA kita. Iya, iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Wali Kelas, Ibu Suci. Selanjutnya saya ingin bertanya gimana komitmen dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jerry Sepriansyah. Dipersilahkan. Ya, di sini kami dari pihak sekolah sudah melakukan rapat dan hasilnya untuk ini nggak ada yang siapa salah dan siapa yang benar. Untuk Iya, kedua-duanya benar kita sekali. sama-sama adil memberikan sanksi ini karena ini sudah sangat ya nggak wajar ya untuk Iya, Pak. nama sekolah pun juga jadi agak tidak baik, apalagi nama keluarga ya. Di Iya. sini saya sebagai perwakilan dari pihak sekolah, kami sudah berunding akan memberikan sanksi kepada kedua anak ini berupa skorsing selama 2 minggu. Kenapa skorsing? Agar nantinya di sini sekolah juga akan memberikan fasilitas ya, seperti kayak nanti diberikan layanan, diberikan edukasi kepada anak-anak ini dan juga untuk kedua orang tuanya agar bisa lebih dekat kepada anak-anaknya ya, biar bisa saling memahami ya, mengawasi juga satu sama lain. Jadi saya berharap kepada orang tuanya dengan adanya sanksi ini bisa diterima dengan baik dan bisa dimaklumi ya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Ruth. Iya, baik. Maksudnya di sini ya Bu, skorsingnya ini lebih ke agar anak-anak kita itu lebih dekat lagi di rumah kepada orang tua, terus bisa quality time dengan keluarga dan bisa memaknai apa kejadian yang telah terjadi dan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan nanti di skorsing ini juga mungkin anak-anak akan diberi edukasi ataupun pembelajaran yang lainnya. Jadi tidak skorsing yang berlebihan kayak gitu, lebih ke memberi pengarahan lagi kepada anak-anaknya dan memberi kesempatan kedua kepada anak-anak kita, seperti itu Bu. Selanjutnya untuk komitmen Ibu Deli selaku orang tua murid gimana? Coba dipersilakan. Oke, ya. Baiklah saya selaku orang tua dari DS menyetujui apa tadi skorsing ya oleh Bapak Kepala Sekolah. Nanti mungkin dari dua minggu itu saya juga akan mengambil cuti dulu agar memiliki waktu yang lebih dengan anak saya. Mungkin saya akan mengajak anak saya untuk refreshing dan lain-lain. Dan di sini saya selaku orang tua mohon maaf pada pihak sekolah karena atas perlakuan anak saya ini. Dan di sini saya juga memohon kepada pihak sekolah untuk merahasiakan agar informasi ini takutnya nanti kalau teman-temannya tahu malah dia nggak mau sekolah lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu, dan saya akan lebih meluangkan waktu saya ke depannya lebih sering mengajak ngobrol dan menanyakan bagaimana kehidupan, bagaimana keadaan sekolah, teman, dan lain-lainnya kepada anak saya. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Ibu Ruth. Baik, terima kasih kepada Ibu Deli. Semoga apa yang telah direncanakan Ibu
dapat berjalan dengan lancar. Semoga juga ibu dan anak menjadi lebih dekat lagi atas yang telah terjadi. Nah, ibu juga nggak usah khawatir tentang kerahasiaan dari data-data ataupun masalah yang ada di sini. Karena sudah saya jelaskan dari awal untuk merahasiakan semua pembicaraan kita di sini. Jadi ibu bisa berkata sejujurnya dan kami selaku pihak sekolah akan merahasiakannya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kepada Ibu Ahnaf, selaku orang tua dari RP, bagaimana tanggapan Ibu mengenai komitmen Ibu sendiri? Kepada Ibu Ahnaf, dipersilahkan. Oke, baik. Di sini sebelumnya saya selaku orang tua RP meminta maaf kepada Ibu Deli selaku orang tua DS atas mungkin tadi saya tersulut emosi. Jadi Saya juga minta maaf, Bu. Ya, saya juga minta maaf. Juga di sini saya minta maaf untuk perilaku anak saya yang mungkin membuat malu keluarga juga. Dan di sini juga saya rasa anak saya melakukan hal itu karena kesalahan saya juga yang kurang memperhatikan anak saya, mungkin kurang komunikasi, kurang nanyakan pergaulannya temannya siapa saja. Juga saya juga setuju dan menerima anak saya itu di skorsing selama 2 minggu tadi ya. Iya, Bu, jadi 2 minggu. Selama 2 minggu itu mungkin juga saya akan menyempatkan waktu saya untuk bisa memanfaatkan untuk mengobrol, juga lebih memantau pergaulan anak saya. Mungkin saya juga akan menanyakan temannya siapa, mungkin boleh dibawa ke rumah. Jadi biar bisa saya memantau dengan siapa anak saya ini bermain. Mungkin saya selama 2 minggu itu juga bisa lebih mendekatkan diri dengan anak saya, dengan saya mungkin bisa menjadi teman untuk anak saya, agar nantinya anak saya itu dapat lebih terbuka untuk menceritakan kejadian yang di sekolah, atau mungkin menceritakan apapun yang dirasa dia butuh untuk didengarkan. Nah, saya sebagai orang tua mungkin bisa menjadi pendengar untuk anak saya, agar dia berani untuk terbuka menceritakan masalah-masalah yang dialami dia di sekolah maupun di rumah. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Hanaf atas komitmen yang telah disampaikan. Ya, benar sekali ya, untuk zaman sekarang itu kita sebagai orang tua lebih menjadikan diri kita itu teman untuk anak-anak kita. Sehingga anak kita itu gampang bercerita tentang keadaan dia itu bagaimana dan perasaan dia itu bagaimana. Saya di sini juga selaku konselor di sekolah ini akan lebih ketat lagi dan juga akan lebih mengawasi siswa-siswa kami yang ada di sini sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Nah, saya juga selaku konselor di sekolah ini minta maaf atas segala kejadian yang telah terjadi dan kurang pengawasannya dari kami pihak sekolah. Saya juga minta maaf jika ada tutur-tutur kata saya yang salah selama Zoom meeting konferensi kasus ini berjalan. Sebelum saya mengakhiri Zoom meeting ini, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu sekalian yang ada di sini tentang kesan ibu selama mengikuti Zoom konferensi kasus ini. Bagaimana? Kepada Ibu Ahnaf, kesannya bagaimana setelah mengikuti konferensi kasus yang saya adakan? Kepada Ibu Ahnaf, dipersilahkan. Oke, baik. Menurut saya, kesan saya selama mengikuti kegiatan konferensi kasus ini, bagus ya, kegiatan ini dilakukan untuk memecahkan atau menemukan titik terang atas masalah siswa-siswi di sekolah gitu. Juga terlebih ini sepertinya cukup unik gitu, dilakukan dengan melalui Zoom meeting. Sepertinya ini kan dilihat dari keadaan juga yang mungkin kurang memungkinkan untuk kita bertemu tatap muka. Maka dari itu ini juga bisa dilakukan dari rumah dan menurut saya ini cukup bagus gitu dilakukan. Baik, terima kasih kepada Bu Ahnaf. Ya, sama. Ya, apa ada yang ingin bicara? Saya persilakan.
Oh, baik, saya akan tanggapin dari Bu Ahnaf ya. Ya emang benar ya Bu, walaupun dengan keadaan pandemi seperti ini tidak mengurangi niat kami sebagai guru BK ataupun pihak sekolah untuk mengadakan konferensi kasus seperti ini. Karena kami juga sangat menyayangkan kejadian-kejadian seperti ini. Nah, untuk seperti itu agar tidak terulang lagi masalah-masalah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kesan dari wali kelas setelah mengikuti kegiatan ini, bagaimana Ibu Suci Ramadhani? Nggak ada lagi jaringanku. Mungkin jaringan ya. Nah, ini dia kendalanya Ibu Bapak. Ada Bu, masih ada Bu, ada Bu. Oh ya. Ya, Ibu, maaf, di sini juga jaringan. Mungkin saya tadi sama juga seperti Ibu Ahnaf, mempercepat waktu ya, karena Iya. takutnya nanti jaringannya hilang gitu ya. Iya, betul. Ya, Sama lanjut aja, tadi Bu, pendapatnya kegiatan ini bagus. Ya, terima kasih kepada pihak sekolah. Iya, terima Saja, Bu. kasih kepada Ibu Deli. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nah, kesan dari ini Ibu Wali Kelas bagaimana? Ibu Suci Ramadhani, apakah Ibu mendengar suara saya? Kesannya ya benar ya Bu, kita bisa memecahkan masalah dan menemukan titik terang secara bersama-sama dengan melibatkan orang tuanya, kepala sekolah, dan Ibu juga sebagai konselornya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Wali Kelas. Selanjutnya kesan dari Bapak Jerry selaku kepala sekolah gimana, Pak? Ya, saya kesan-kesannya dengan adanya kegiatan ini dapat sangat bermanfaat sekali ya untuk kasus-kasus seperti ini, untuk meminimalisir ya hal-hal yang terjadi seperti ini ya. Mungkin itu saja ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya di sini selaku guru BK dan konselor yang ada di sekolah ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan kemurahan hati Ibu Bapak yang ada di sini sehingga mau mengikuti Zoom konferensi kasus pada siang hari ini. Untuk lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Sama-sama, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih. Ini di stop kan? Iya, di stop. Iya.